Maka ini alhamdulillah kita adakan maulid, berarti kita punya terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta. Tapi apakah Nabi cinta? Kan gitu pertanyaannya. Saudara, ada sahabat yang bernama Zakwan. Ini sahabat Zakwan bertanya pada istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah dan Ummi Kulsum. Kata sahabat Zakwan, ya Aisyah, istri Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Rasulillah, perbuatan baik apa yang Nabi paling demen. Jadi dia nanya gini, mau pengen memancing cintanya Nabi. Kalau amal ini dikerjakan, Nabi cinta dengan amal ini. Kalau amal ini dicintai Nabi, berarti yang melakukan juga akan dicintai Nabi. Jadi sama juga begini, ajarkan pada saya supaya dicintai oleh Rasulullah. Amal apa yang Nabi paling senang? Akhirnya kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, madima alaihi sahibuh wa in qalla, yaitu amal perbuatan yang rutin dikerjakan walaupun dikit. Asal rutin. Rutin itu bukan setiap waktu, saudara. Misalnya maulid, malam pertama ngerjain, kedua ngerjain, itu rutin nama itu. Nah itu sudah kita lakukan. Bila ada amal kebaikan apapun yang rutin kita kerjakan, maka orang yang melakukannya itu dicintai oleh Rasulullah. Begini misalnya, ada orang saudara baca Quran, sekali baca 1 juz pagi. Ada orang baca Quran sekali baca 2 lembar. Tapi ntar Johor 2 lembar, Asar 2 lembar, Maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar, Subuh 2 lembar. Berarti kan dapat 10 lembar tuh. Karena 5 waktu, setiap waktunya 2 lembar. Dapatnya sama 1 juz. Yang satu saudara baca Qur'annya langsung 1 juz. Maka di antara 2 orang ini, yang paling Nabi senang yang 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz dibandingkan yang 1 juz. Emang apa begitu? Perhatikan, Rasulullah begini. Jadi amal perbuatan kita itu, setiap kebaikan dilaporkan kepada Nabi. Jadi kalau orang ngerjain amal walaupun dikit, tapi dia rutin ngerjainnya, berarti laporan tentang dia beramal sampai kepada Rasulullah. Jadi subuh Nabi dapat kabar gitu, si Fulan lagi orangnya gitu. Ntar Johor dapat kabar lagi, si Fulan lagi. Asar, dia lagi orang perigi gitu. Ntar Maghrib, udah dia lagi aja. Ntar Isya, udah lagi aja. Oh berarti ini orang baik, karena sering ada laporan melakukan amal kebaikan. Kalau orang sudah disebut orang baik karena dia melakukan amal soleh sering, maka berarti itu memancing perhatian Rasulullah. Dan itu yang membuat Rasulullah jatuh cinta dan sayang kepada dirinya. Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tu'radu alayya a'malukum, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian. Uhaditsu wa yuhaddatsu lakum. Kita bisa kongko, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, bisa ngaji, masih hidup kata Nabi. Itu baik. Bisa saling pandang, bisa saling tegur, bisa saling sapa, sama-sama hidup. Wa mamati khairul lakum. Dan ketika aku mati pun akan baik buat kalian. Hidup dan matiku sama-sama jadi kebaikan. Kata Nabi, tu'radu alayya a'malukum. Dilaporkan kepada aku seluruh amal ibadah kalian. Amal kemaksiatan kalian pun dilaporkan. In ra'aitu khairan, bila aku melihat dan mendengar kabar amal kebaikan yang kalian lakukan, hamidallah, aku senang, aku puji Allah Ta'ala.
Jadi ini saudara, perlu saudara tahu. Saudara maulid tiap malam keliling, itu saudara ada laporannya kepada Nabi Muhammad. Sampai itu berita pada Rasulullah. Saudara biar tahu. Jadi kita bukan baca asal pindah rumah tiap malam, ntar maulid lagi pindah rumah, ntar di sono Madang, di sono Ciplak, pindah lagi di sono Gegares. Bukan begitu. Bukan itu, bukan. Jadi tuan rumah ngeluarin nasi. Misalnya kan begitu ya. Kalau nggak ngeluarin nasi biasa nasi uduk, kalau enggak tupat, kalau enggak kembuli, kalau enggak udah apaan aja dah, susah ngatanya. Orang yang tadi kering banget juga sampai gemuk. Ini tuh lihat apa tuh? Ya kan lagi bulan-bulan mulut berkering banget ya. Ngapa sekarang lagi gemuk banget? Emang dia ngomong sama bininya, jangan masak-masak nih. Tuh, tiap malam abang bawain berkat. Itu tapi gemuk banget ya. Nah ini tuan rumah ngeluarin air, ngeluarin kopi. Itu saya mau tanya, amal kebaikan apa amal buruk? Saudara biar tahu, amal itu yang saudara lakukan ada laporannya ke Rasulullah. Sampai ke Madinah saudara, si Anu ngadain muludan, didata, ngeluarin kopi sekian, gitu. Dia nyeduh teh sekian, bininya nyeduh air sekian liter, ada rinci, masak nasi sekian liter, gitu. Terus nyayur asam misalnya, gitu. Terus bikin tupat, tangannya sampai kebeler, ada laporannya, ada saudara, semua ada laporannya ke Rasulullah itu. Jangan saudara menganggap Nabi itu meninggal biasa, jangan dianggap begitu. Saya kasih tahu, saudara dengar Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi ya, 400 tahun setelah Sayyidina Umar meninggal, ada pemugaran Masjid Madinah. Kebetulan Sayyidina Umar makamnya di samping masjid, di samping makam Rasulullah. Saat itu ada penggalian pondasi, kena gali makam Sayyidina Umar. Itu kakinya saudara blonjor begitu, kaki Sayyidina Umar 400 tahun dipegang masih anget. Hidup nggak berarti? Hidup lah, kita aja mati baru 2 jam udah dingin, lah dia mah masih anget. Oh berarti bukannya mati, hidup. Itu yang di samping Nabi. Kemudian paman Nabi, pamannya Nabi, namanya Sayyidina Hamzah, syahid dalam pertempuran perang. 300 tahun setelah meninggal, makamnya saudara kena banjir. Pas kena banjir, jenazah keluar dari makam, berbentur dengan batu-batuan yang ada. Ya orang namanya saudara, kaki kebentur sama batu itu berdarah, betul gak begitu? Itu dari kakinya keluar darah, darahnya masih encer, darahnya encer, keluar netes begitu. Ditekep sama sahabat yang lainnya, habis tekep dilepas lagi, masih encer, berarti itu hidup, mereka hidup. Kalau ini sahabat Nabi mengalami kehidupan di dalam kubur, bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita yang kita maulidin tiap malam, itu yang kita baca berupa salawat-salawat di dalamnya, berupa memberi salam di dalamnya, berupa memberikan pujian-pujian kepada beliau di dalamnya, berupa membaca tentang riwayat beliau dari mulai lahir sampai meninggal. Tuh di dalam kitab maulid diceritain itu semuanya sampai beritanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan rutinnya kita pada tiap malam mengerjakan itu, maka mudah-mudahan kita dikabarkan dan sampai kabar itu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu kita sudah lakukan, saudara, maka boleh kita berharap kalau kita bagian dari orang yang dicintai Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang bilang, siapa orang yang mengerjakan amal kebaikan dan dia rutin walaupun dikit, maka dia orang yang dicintai Rasulullah.
begitu. Baru tadi saya ngaji di majelis bahasannya begitu, Mas. Jadi masih ingat nih, saya masih ingat tuh keterangan tadi, saudara.